fans. Indonesia adalah negara yang besar. Di dalamnya hidup 270 juta penduduk dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan juga keyakinan. Indonesia adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman itulah yang menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Namun di tengah derasnya kemajuan zaman, di tengah derasnya arus informasi dan juga teknologi, nilai-nilai Pancasila seringkali memudar. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam video ini akan mengajak kita mengenal lebih dalam apa itu aktualisasi Pancasila, mengapa penting dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila berujuk Pancasila bukan cuma 5 sila yang kita hafal sejak sekolah, melainkan Pancasila yaitu sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari perjuangan panjang bangsa kita, supaya masyarakat Indonesia yang beragam, baik suku, agama, maupun budaya dapat hidup dengan adil dan sejahtera. Nilai Pancasila tidak cukup hanya kita ucapkan atau kita hafal, melainkan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita saling menghargai, bersikap adil, dan mau bekerja sama, disitulah Pancasila benar-benar hidup. Dan inilah yang disebut sebagai aktualisasi Pancasila. rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong atau hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Di zaman sekarang, tantangan kehidupan semakin banyak. Media sosial yang dipenuhi oleh berita hoax, ujaran kebencian, serta perpecahan. Teknologi yang seharusnya mempermudah justru bisa membuat perpecah belahan tanpa kita sadari. Globalisasi juga membawa pengaruh budaya luar, sehingga kita lupa akan nilai gotong royong dan nilai kepedulian sosial. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terus kita terapkan. Kalau tidak diaktualisasikan, Pancasila hanya sebagai simbol tanpa makna. Padahal Pancasila penting untuk menjaga persatuan, membentuk karakter, dan menciptakan kehidupan yang adil. Toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi menghindari sifat merendahkan agama orang lain, tidak memaksakan keyakinan pribadi, dan tidak menggunakan agama sebagai untuk memecah belah. Dalam kehidupan sehari-hari, aktualisasi sila pertama dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, bekerja sama antar umat beragama, serta menjaga kerukunan demi kedamaian bersama.
Dalam kehidupan sehari-hari, nilai kemanusiaan diwujudkan lewat sikap saling membantu, saling menghargai pendapat, serta memperlakukan orang lain dengan sopan dan beradab. Ini juga termasuk tidak melakukan bullying, baik secara langsung ataupun di media sosial. Dalam berlingkup bernegara, sila kedua mengarahkan pemerintah untuk memastikan bahwa warga negara berhak mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum secara adil. Sila ketiga menegaskan bahwa persatuan Indonesia adalah fondasi utama. Indonesia dapat bertahan karena kita sepakat untuk menjaga keutuhan negara dan menghargai perbedaan yang merupakan kekayaan, bukan ancaman. Aktualisasi sila ini dilakukan melalui sikap nasionalisme yang sehat, mencintai tanah air, menjaga perdamaian, dan tidak terpengaruh atau terprovokasi untuk memecah belah. Dalam kehidupan sosial, persatuan diwujudkan melalui sikap saling menghargai budaya daerah lain, menjaga kerukunan antar suku, serta kontribusi bagi pembangunan bangsa sesuai kemampuan masing-masing. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat demokrasi Pancasila, Hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang... Sila keempat mengajarkan pentingnya bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang dipertimbangkan pendapat semua pihak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan sila ini melalui budaya diskusi, menghargai pendapat orang lain, dan mencari solusi yang terbaik untuk kelompok, bukan untuk pribadi. Sila kelima bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan sosial bukan berarti semua orang harus sama, tetapi memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Indonesia. Aktualisasi sila kelima dapat dilakukan dengan perilaku anti korupsi, tidak mengambil hak orang lain, serta mendukung kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat kurang mampu. Pemerintah pun harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dirasakan oleh sebagian wilayah, tetapi dirasakan secara merata dari kota hingga pelosok desa. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, aktualisasi Pancasila harus hadir di dalam ruang digital. Kita hidup di era di mana satu pesan dapat menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Oleh karena itu, etika dalam bermedia sosial sangatlah penting. Aktualisasi Pancasila di dunia digital dapat dilakukan dengan cara menyaring informasi sebelum menyebarkannya, menghindari ujaran kebencian, menjaga sopan santun, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif seperti edukatif, inovatif, dan motivasi. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya hadir di kehidupan nyata, tetapi juga mewarnai kehidupan digital masyarakat Indonesia. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum.
Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri. Generasi muda adalah penentu masa depan bangsa. Mereka merupakan pewaris nilai-nilai Pancasila yang harus menjaga, melestarikan, serta mengembangkan nilai-nilai tersebut sesuai dengan zamannya. Aktualisasi Pancasila dapat dilakukan dengan cara berprestasi, menghormati guru dan orang tua, menjaga pergaulan yang baik, serta berkontribusi dalam kegiatan sosial. Kegiatan dalam teknologi, seni, dan inovasi juga termasuk dalam pengabdian terhadap bangsa. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan beradab. Pancasila adalah rumah kita bersama. Pancasila menjadi pegangan dan tuntunan bagi kita untuk berkehidupan berdampingan dalam damai, bekerjasama dalam harmoni, dan juga membangun Indonesia dengan semangat kebangsaan. Aktualisasi Pancasila bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Adalah kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai karakter bangsa Indonesia. Dengan Pancasila kita menjadi kuat, dengan Pancasila kita menjadi bersatu, dengan Pancasila kita menuju Indonesia yang adil, makmur, dan juga berkeadaban. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever